Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, selamat pagi. Marilah kita belajar kembali, yaitu dengan pelajaran prakarya. Untuk itu anak-anak, sebelum kita awali, marilah kita berdoa dulu agar supaya apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat bagi anak-anak. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan sampai al-hidayah. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih anak-anak, mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya anak-anak sudah siap semuanya untuk menerima pelajaran ini. Tadi sudah cuci tangan, sudah pakai masker ya. Jadi anak-anak tetap mengikuti protokol COVID-19 supaya anak-anak tidak sampai terkena apa yang penyakit yang sekarang ini. Untuk itu anak-anak, kemarin kita sudah membicarakan tentang produk kerajinan. Produk kerajinan, tapi kita nggak bisa praktek anak-anak. Kalau saya praktekkan dari sini, saya nggak tahu anak-anak prakteknya di rumah itu bagaimana dan tidak bisa menyeluruh. Maka saya melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang modifikasi produk kerajinan fungsi hias, ya. Modifikasi produk kerajinan fungsi hias. Nah, ini yang perlu kalian simak. Ya, simak baik-baik supaya nanti pada waktu latihan kita sudah bisa menjawab soal dari buar. Untuk itu anak-anak, sekarang modifikasi produk kerajinan fungsi hias. Modifikasi adalah mengubah, menggayakan, menambah bentuk, memadukan aneka bahan, mengatur ulang komposisi warna, motif, dan menciptakan karya baru yang sangat berbeda dari asalnya. Itu anak-anak ya. Jadi di sini jelas bahwa modifikasi itu barang yang utuh kita modifikasi menjadi bagus, kemudian kalau dipandang sudah lain dengan asalnya. Nah, untuk itu anak-anak, kita dalam belajar ini kita harus bisa yaitu mengolah sesuatu yang asalnya tidak bermanfaat menjadi manfaat. Nah, anak-anak, kerajinan modifikasi hasil kombinasi bahan atau teknik, misalnya limbah kerang dipadukan dengan bahan alam lainnya, bahan buatan lilin dengan limbah organik seperti plastik atau kaleng. Hal yang penting adalah kedua bahan atau teknik yang diprodukkan merupakan kegiatan menghias sebuah benda agar tampil lebih menarik dari sebelumnya. Jadi anak-anak ya, dalam prakarya itu adalah tangan kita ini harus terampil. Kalau ingin menghasilkan sesuatu yang baik, ini juga kita harus berpikir ya, berpikir bagaimana ini asalnya adalah limbah dari kulit kerang, kita olah, kita bentuk-bentuk, akhirnya bisa menjadi kerajinan yang menarik ya, tuan anak. Kemudian kerajinan modifikasi hasil. Kerajinan modifikasi hasil ini adalah menyederhanakan dan menggayakan. Nah, kerajinan modifikasi hasil ini adalah ya sesuatu yang tidak bermanfaat ya, kita sederhanakan, kemudian kita bikin gaya supaya indah ya.
kita semuanya ini oleh Allah diberi akal pikiran yang sempurna, tujuannya untuk berpikir supaya tangan kita ini terampil, ya. Menyederhanakan bentuk dapat menghasilkan karya yang unik dan berbeda dengan aslinya. Nah, itu anak-anak ya. Sesuatu kalau sudah kita rubah menjadi sedemikian, ya, menjadi sedemikian rupa, ini akan menghasilkan sesuatu yang unik dan menarik. Yang kedua, menggayakan bentuk seolah-olah ada peningkatan kreativitas dalam karya, meskipun yang diubah hanya sebagian kecil saja, ya, hanya sebagian kecil saja. Ini juga perlu, ya anak-anak, ya. Jadi itulah anak-anak, dengan adanya kita diberi akal pikiran yang sempurna, betul-betul kita manfaatkan akal pikiran kita yang sempurna itu sehingga tangan kita bisa bisa terampil mengubah sesuatu yang harus dibuang, tapi kita atur, kita olah sedemikian rupa, akhirnya bisa menjadi kerajinan yang unik dan menarik, ya. Nah, kemudian anak-anak, kemasan produk kerajinan fungsi hias modifikasi. Kemasan, kita sudah masuk ke dalam kemasan anak-anak. Jadi kalau tadi kita sudah bisa menyederhanakan, menggayakan, mengubah. Nah, sekarang adalah kita mengemas, ya. Apa yang kita buat itu kita kemas, ya. Ini kemasan produk kerajinan fungsi hias modifikasi, ya. Kemasan merupakan wadah sebuah produk kerajinan yang dapat melindungi produk. Kemudian untuk memudahkan penggunaan produk, memperindah penampilan produk, dan meningkatkan nilai jual sebuah produk. Lah, ini kemasan itu harus menarik anak-anak, ya. Kalau kemasan kita itu menarik, apa yang kita buat dari tangan-tangan kita yang terampil ini, terus kita kemas sedemikian rupa, maka orang lain ini akan menarik, ya, akan tertarik, ya, akan tertarik. Karena apa? Bisa, ya, meningkatkan nilai jual sebuah produk. Nah, prinsip desain berkelanjutan ini tetap menjadi prioritas, ya. Prinsip desainnya tetap menjadi prioritas, ya. Meskipun yang dibuat adalah kemasan, perlu dipikirkan agar kemasan tidak langsung dibuang, tetapi dapat digunakan untuk fungsi lain oleh konsumen. Dengan demikian, penting untuk memikirkan bentuk kemasan yang menarik untuk dibuat, ya. Itulah anak-anak, maka dalam kemasan produk itu harus yang sedemikian rupa, sebaik-baiknya, ya, supaya apa? Menarik, ya. Orang yang melihat itu menarik. Setelah menarik, dia akan, waduh, kok bagus ya, ini gimana ya membuatnya, ya. Nah, akhirnya dia tertarik. Dengan tertarik itu dia akan melihat, bila perlu dia membeli. Setelah itu dibukanya, kemudian dia bagaimana cara membuatnya. Untuk itu anak-anak, di sini yang keempat ini berkarya, kerajinan fungsi hias modifikasi. Yang perlu diperhatikan adalah, ya, orang yang berkarya itu yang perlu diperhatikan adalah yang nomor satu, perencanaan, ya. Perencanaan. Jadi kita merencanakan, tidak langsung jadi begitu aja, enggak, wis yang penting jadi elek-elekan, enggak. Kita harus merencanakan dulu, ya. Saya akan buat apa ya? Ini kok ada bekasnya ini, supaya bagus, saya bikin apa ya? Nah, jangankan kulit kerang anak-anak, ya. Dari sampah itu aja, ya. Makanya yang namanya kemasan ini harus bagus, itu harus kemasannya ini bisa dimanfaatkan, ya. Contohnya aja anak-anak, itu gelasnya teh gelas itu loh anak-anak, ya. Jadi dari situ itu kita bisa mengolah yang asalnya dibuang, kita ambil, dicuci,
dibentuk sedemikian rupa. Ini bisa yang namanya jadi tas, bisa yang namanya jadi taplak, bisa yang namanya menjadi apa itu ya, tempat aqua ya. Nah, ini semuanya adalah dari pemikiran kita, dari akal pikiran yang sempurna kita. Itu namanya perencanaan ya. Kalau kita sudah merencanakan, sudah berpikir bahwa oh ini harus kita ginikan ya. Nah, itu baru berikutnya adalah anak-anak yang namanya setelah merencanakan kemudian melaksanakan. Lah, melaksanakan itu dari tangan terampil kita ya, dari tangan terampil kita laksanakan ya. Yang namanya bekasnya teh gelas ya, itu kita gunting-gunting, kita ambil blengkernya yang di atas itu aja ya, kita bentuk ya. Kemudian bawahnya itu juga bisa kita gunting-gunting ya, kita rubah, kita balik, kita staples, ini pun juga akan menjadi bunga. Kemudian yang blengkernya itu bisa kita kasih benang atau apa gitu ya, dari benang-benang plastik ya, kita olah ya, ini bisa menjadi tas, bisa menjadi tempatnya apa ini jilbab anak-anak ya, bisa jadi gantungan pakaian ya, bisa juga jadi hiasan dinding ya. Nah, ini bisa memproduksi dua hal. Yang pertama adalah fungsi hias, yang kedua adalah fungsi pakai. Kalau fungsi hias ini hanya untuk hiasan, kita pandang menarik, itu namanya fungsi hias. Tapi kalau fungsi pakai, yaitu bisa kita pakai ya. Yang namanya tempatnya aqua ya, ini juga bisa kita pakai. Yang namanya gantungan dari jilbab, ini juga bisa kita pakai. Itu namanya produk fungsi pakai, produk fungsi hias ya. Untuk itu yang terakhir setelah kita melaksanakan, kemudian kita mengevaluasi ya. Jangan lupa kita mengevaluasi. Evaluasinya adalah ya, setelah kita buat sedemikian rupa, kita tata, kita lihat kekurangan kita di mana ya. Nah, kekurangan membuat ini di mana ya. Nah, ini setelah kita evaluasi, kemudian kita akan bisa berikutnya itu membuat yang lebih baik lagi. Itulah anak-anak pelajaran kali ini yang saya sampaikan. Tidak banyak-banyak, nanti kalau banyak-banyak kalian kuwoken dan tidak bisa mengerjakan ya, tidak bisa mempraktekkan. Nanti kalau kita sudah ketemu aja, kita praktek yang unik-unik itu. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi anak-anak semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.